Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam video pembelajaran kita, yaitu hari ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan itu yang kemarin sudah kita bahas dilambangkan dengan huruf K. Jadi tetapan kesetimbangan lambangnya adalah K. K ini ada dua macam ya yang lalu. Yang pertama namanya adalah KC. Yang kedua namanya adalah KP. Nah, kita lihat dulu nih yang pertama, KC. KC ya. Kenapa dilambangkan K dan C kecil? Dan kenapa dilambangkan K dan P kecil? Nah, C kecil ya. C kecil ini sebenarnya singkatan dari concentration ya, concentration atau konsentrasi ya, concentration atau konsentrasi ya. Sementara P yang kecil ini adalah singkatan dari kata pressure ya, pressure. Nah, pressure sendiri artinya tekanan. Ya, jadi pressure artinya tekanan. Jadi KP ini yang dihitung-hitung nanti adalah tekanan. Ya, tekanan. Sementara kalau KC concentration, konsentrasi molar. Jadi yang digunakan dalam hal ini adalah konsentrasi molar. Nah, apa konsentrasi molar? Konsentrasi molar itu dinyatakan dalam mol per liter. Ya, sementara tekanan nanti bisa dinyatakan dalam bentuk ATM, dalam bentuk mmHg, dalam bentuk torr dan lain sebagainya yang merupakan satuan dari tekanan. Nah, dalam kimia yang masuk ke dalam rumus KC hanya dua saja. Apa itu? Yaitu fase yang masuk ke dalam KC adalah fase yang bisa ataupun yang ada di sana nanti bisa dihitung tekanan. Yang pertama adalah fase-fase gas. Yang kedua adalah fase-fase aqueous atau aki. Jadi yang masuk ke dalam KC hanya dua fase, yaitu gas dan aki. Sementara yang masuk rumus KB fasanya cuma satu, yaitu fase gas saja. Ya, jadi kalau yang masuk KP gas saja, kalau yang KC gas dan aqueous atau AQ ya. Nah, apa rumus KC ya? Rumus KC nanti persamaan KC sama dengan konsentrasi. Jadi lambangnya yang seperti ini disebut konsentrasi, sudah kita bahas pada materi laju reaksi yang lalu. Konsentrasi zat-zat yang berada di sebelah kanan atau produk dipangkatkan dengan koefisien produk tersebut, koefisien masing-masingnya, lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan atau zat-zat yang ada di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien. Ini adalah struktur. Ini adalah persamaan umum atau rumus umum untuk menentukan KC ya. Cuman ingat yang masuk hanya gas dan AQ atau aqueous saja. Nah, misalkan di sini ya, di dalam soal atau dalam contoh ini misalnya ada satu reaksi atau kesetimbangan yang homogen. Misalnya kesetimbangan homogennya itu adalah N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Nah, di sini reaksinya semuanya berfasa
gas. Artinya semuanya akan masuk ke dalam rumus kesetimbangan Kc. Kenapa? Karena gas, gas, gas. Nah, apa rumus Kc tadi? Produk. Produk itu kanan. Yang kanan apa? NH3. Maka buat di sini kurung. Seperti ini dibaca konsentrasi molar NH3 dipangkatkan koefisien NH3 yaitu 2 ya, koefisiennya 2 ya, pangkat 2. Lalu dibagi dengan reaktan yang sebelah kiri ada apa saja? Ada N2 pangkat koefisiennya 1. Kalau 1 tidak dituliskan, kemudian dikali H2 pangkat koefisiennya di situ adalah 3. Jadi inilah rumus Kc dari N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Oke, bisa ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa karena ini topiknya tidak begitu sulit ya. Yang kedua, umpamanya lagi di sini nanti ada reaksi CaCO3 tapi fasenya solid, kemudian menghasilkan CaO fasenya solid ditambah CO2 fasenya gas. Nah, pertanyaannya ini adalah reaksi apa? Jawabannya ini adalah reaksi heterogen. Kesetimbangan heterogen. Kenapa heterogen? Karena bercampur, tidak semuanya berfase sama. Ada yang solid, ada yang gas. Nah, yang solid ini tidak masuk ke dalam kesetimbangan Kc. Ini pun tidak masuk, jadi cuma CO2 saja yang masuk ini. Kenapa? Karena cuma dia yang memenuhi gas tadi dan aqueous. Nah, yang aqueous nggak ada, gas doang ya. Maka di sini Kc-nya apa? Kanan. Yang kanan yang masuk cuma CO2. Berarti CO2 pangkat koefisiennya 1. CaO tidak dimasukkan karena dia solid. CaCO3 juga tidak dimasukkan karena dia solid. Jadi rumus Kc-nya apa, Pak? Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 1. Seperti itu saja ya. Hanya seperti itu. Bisa ya untuk menentukan Kp dan untuk menentukan Kc. Nah, sekarang kita akan melihat apa rumus Kp. Ya, Kp. Kp ini rumusnya adalah tekanan P parsial dari zat-zat yang sebelah kanan atau produk ya, dipangkatkan dengan koefisiennya lalu dibagikan dengan tekanan reaktan atau yang sebelah kiri dipangkatkan koefisien. Sebenarnya rumusnya sama, tapi berbeda di yang dimasukkan. Kalau di sebelah kiri yang dimasukkan adalah molaritas, yang Kp ini yang dimasukkan adalah tekanan. Jadi kalau Kp yang dimasukkan tekanan. Ya, jadi misalnya ya, untuk reaksi yang sama ya. Untuk reaksi yang ini, apa rumus Kc-nya? Kp-nya. Nah, untuk rumus yang ini, untuk reaksi yang N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, Kp-nya itu adalah tekanan kanan, P dari NH3. Pangkat koefisiennya 2, pangkat 2. Per reaktan kiri, tekanan N2, pangkat koefisiennya 1. Kali tekanan H2, pangkat koefisiennya 3. Jadi untuk Kp sama kanan per kiri ya. Kalau yang nomor 2 ini apa rumus Kp-nya? Ingat yang masuk hanya gas doang. Ini sama berarti nggak masuk, CaCO3 nggak dimasukkan, CaO nggak dimasukkan, jadi CO2 sendiri. Jadi Kp sama dengan tekanan parsial dari CO2 pangkat 1. Udah gitu saja. Nah, mudah bukan? Mudah ya, tentunya sangat mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sudah masuk ke dalam perhitungan angka? Ya, sudah masuk perhitungan angka. Di sini ada sebuah contoh ya, misalkan contoh soal
Diketahui, ya, di sini Bapak buatkan sendiri. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan. Ya, reaksi kesetimbangannya adalah N2, jangan N2 lagi lah ya, kita buat soal yang lain. Misalnya 2SO2, ini dia gas, ditambah O2 gas gitu ya. Setimbang, reaksi setimbang menjadi 2SO3 gas. Nah, reaksi kesetimbangan. Jika pada kesetimbangan ya. Udah saya setimbang ya. Terdapat 0,1 mol SO2, 0,05 mol O2 dan 1 mol SO3 dalam wadah (2 liter). Maka tentukan Kc dari reaksi tersebut, konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut. Nah, kalau yang ditanyanya adalah Kc, maka Kc tadi rumusnya, masukkan dulu nih rumus Kc, sama dengan konsentrasi dari produk, ya kan, dibagi konsentrasi reaktan. Produknya apa di sini? Produknya SO3. Cuma satu SO3 di sini. Jadi konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi dengan yang di kiri reaktan, yaitu konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali dengan O2 pangkat 1. Ingat, konsentrasi yang seperti ini, konsentrasi yang kurungnya seperti ini harus dimasukkan mol per liter. Ingat ya, yang atas mol per liter, yang bawah juga mol per liter. Sama dengan SO3 saat setimbang sudah ada sejumlah berapa? 1 mol. Ya kan? SO3 berarti molnya 1 mol ya, per volume liternya adalah 2, ini ya, dibulati 2. Jadi 1/2 pangkat 2. Ya, dibagi dengan SO2. SO2 berapa? SO2 ini dia. 0,1. 0,1 mol per liternya 2. Pangkat 2 dikali dengan O2. O2-nya 0,05 ini. O2 per volumenya sama juga 2 liter pangkat 1. Ya kan? Nah, sekarang kita selesaikan ini persamaan ataupun ininya. Setengah pangkat 2. Setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 pangkat 2. 0,5 ke 0,5 berarti 0,25 ya. 0,25. Ya, atau kita buat dalam bentuk pecahan aja biar mudah. Boleh ya. Ini menjadi 1/4 per 0,1/2 ini kan 1/4 ya. Iya kan? Kok 1/4 sih ya? Berapa? 1/20 kan? Ya, 1/20. 1/20 kuadrat. 1 kuadrat 1. 20 kuadrat berapa? 20 kuadrat 400 ya. Nah, dikali ya kan? Dikali
Ya benar ya, 400 dikali dengan 0,05 per 2. 0,05 per 2 berarti ini sama dengan 5 per 200. 5 per 200 sama dengan 5 per 800. Berarti 1 per 4 per 5 kali 1 5 per 2 kali 8 8.000 80.000 ya. 2 kali 4 8 sama dengan 1 per 4 dikali 8.000 80.000 per 5. Nah ini 4 kali 5 20 berarti 8 bagi 20 4.000 ya. Jadi KC nya sama dengan 4 ya kan 4.000 kan. 8 bagi ya 80 bagi 4 ini 20.000 bagi 5 4.000. Inilah KC nya. Jadi KC sama dengan 4.000. Seperti itu perhitungannya. Nah, ini salah satu contoh soal yang nanti akan muncul di ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester. Terima kasih.